Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course dalam pembahasan soal-soal KSM MA. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik ya agak sedikit campur-campur sih ya. Jadi sisa dari mekanika dan listrik magnet. Jadi ada zat dan kalor, di situ nanti ada fluida, statis, dinamis. Kemudian nanti ada getaran, ada gelombang, ada sedikit optik ya. Jadi agak sedikit campur-campur lah ya. Karena topik utama yang sering keluar itu mekanika dan listrik, itu topik besarnya. Kemudian yang lain-lain ini juga materinya banyak sebenarnya, tapi keluarnya itu satu di sini, satu di sana gitu. Jadi kita buat videonya campur aja ya. Mungkin durasi video kali ini agak sedikit panjang dibandingkan yang lain karena kita buat satu video untuk membahas beberapa topik. Nah, oke, jadi agak campur aduk. Kita mulai dari kabupaten kota 2018. Oke. Abdul Rahman adalah seorang ilmuwan muslim. Ia sedang melakukan percobaan pengukuran suatu cairan dengan menggunakan 3 buah bejana. Bejana 1, 2, dan 3. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada bejana di sini 1, 2, 3. Ini digunakan untuk mengisi cairan ya, cairannya nggak tahu nih apa, tapi dalam soal dibuat di sini ya, air ya, ada gambarnya air ya, udah berarti air ya. Ketiga bejana 1, 2, 3 dipasang secara bergantian pada bagian A. Jadi bagian A ini jadi ada neraca di situ. Jika masing-masing bejana diisi cairan dengan volume sama. Nah, jadi ini nih kata kuncinya nih, volumenya sama. Perkiraan Anda mengenai besar sudut simpangan pada jarum neraca. Nah, neraca ini timbangan ya. Jadi artinya sudut simpangan neraca ini ya sudut jarum timbangan ya. Akan ditunjukkan pada grafik atau diagram mana. Nah, ini agak tricky sih soalnya sebenarnya. Mula-mula ketika kita lihat soal ini seperti dikaitkan ke tekanan ya. Jadi dikaitkan ke tekanan karena ukurannya berbeda. Tapi ini ditimbang ya, bukan ditanya tekanannya. Jadi zat cairnya ditimbang. Volume zat cairnya sama. Ya. Terus dimasukkan aja dalam bejana berbeda, tapi ditimbang ya. Nah, kalau ditimbang yang kita ukur itu adalah massa ya. Karena volumenya sama, kemudian zat cairnya juga sama, itu artinya ρ-nya sama. Massa jenisnya sama, ini udah otomatis massanya sama ya. Jadi harusnya jawabannya yang C nih. Nah, coba kalau seandainya yang dimaksud dalam soal ini adalah tekanan ya, maka tekanan yang harusnya paling besar itu ya, yang paling kecil ukuran bawahnya ya. Jadi 1 harusnya. Jadi 1 yang paling besar. Nah, di sini kalau kita lihat gambar, 1 yang paling besar itu yang ini, yang B ya. Kemudian selanjutnya yang lebih besar harusnya yang 3. Nah, di sini kita lihat yang 3 itu lebih kecil daripada yang 2 gitu. Jadi salah gitu ya. Jadi kalau kita persepsinya tekanan, nggak ada jawabannya. Jadi udah betul persepsinya, berarti yang diukur di sini adalah massanya. Jadi jawabannya C. Oke, gitu aja. Gampang ya. Oke, soal selanjutnya Kabupaten Kota 2018 ya masih. Nomor 8, perhatikan data beberapa jenis logam yang digunakan sebagai tiang penyangga atap beton bangunan madrasah sebagai berikut. Jadi ada 4 jenis logam, luas penampangnya beda-beda, koefisien muainya, alfanya berbeda, modulus Youngnya juga berbeda. Berdasarkan data jenis logam di atas, jika kedua ujung tiang disemen dan kedua bagian ini benar-benar tak dapat bergerak, maka kontribusi gaya tekan terkuat pada saat suhu lingkungan bertambah dilakukan oleh. Nah, jadi kan konsepnya ini ada 2 sebenarnya, ada pemuaian dan modulus Young. Jadi ketika benda dipanaskan, suhunya berubah, maka benda akan bertambah panjang. Nah, ketika benda bertambah panjang, akan ada gaya yang bekerja ya. Jadi ketika tiangnya bertambah panjang, nanti akan ada gaya tekan dari tiang itu ke ujung-ujungnya ya, makanya itu yang ditanya. Jadi kita
simple aja sebenarnya, cari rumus gaya yang berkaitan dengan luas penampang, koefisien, dan modulus Young. Nah, kita mulai aja dari konsep yang udah pasti, pemuaian ya. Jadi suhu bertambah, benda memuai. Nah, jadi ada pemuaian di sini. Pemuaian itu rumusnya untuk mencari perubahan panjang delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, pemuaian itu ada 3 jenis ya. Ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Nah, di sini tiang ya, jadi kita anggap pemuaian panjang. Kita simpan dulu rumusnya. Kemudian modulus Young ya. Jadi kita kita buat dulu modulus Young. Rumusnya F kali L0 per A kali delta L ya. F itu gaya, A-nya adalah luas penampang tiang, L panjang awal, dan delta L perubahan panjang suatu benda. Nah, jadi karena ditanyanya F ya, kita bolak-balik aja. F berarti EA delta L ya, simple, per L0. Nah, di sini E dengan A itu ada dalam tabel ya. E itu modulus Young, A-nya luas penampang. Nah, delta L dengan L0 nggak ada. Nah, kita bisa siasati nih delta L dengan L0 dari rumus pemuaian tadi. Jadi, delta L dengan L0 nilainya setara dengan alfa kali delta T. Nah, kebetulan alfanya diketahui dalam tabel ya. Jadi, F, E, A, alfa delta T. Nah, delta T itu perubahan suhu dalam soal. Suhu lingkungan bertambah. Nah, ini nggak dibilang perubahan suhunya berbeda-beda, nggak dibilang. Jadi kita anggap keempat tiang ini berada di lokasi yang sama, perubahan suhunya sama ya. Jadi kita anggap suhu lingkungannya sama. Maka nilai F yang paling besar itu gimana? Kan sebanding dengan E kali A kali alfa. Jadi kita kaliin semua nih yang ada dalam tabel. Misalnya logam 1 dikaliin nih. 48 kali 1,1 kali 10 pangkat minus 5 kali 2 kali 10 pangkat 11. Kalian kaliin aja nanti hasilnya berapa. Terus logam 2 juga gitu, dikaliin hasilnya berapa. Logam 3 dikaliin hasilnya berapa, dan seterusnya. Nah, ini kaliin aja ya. Saya udah cari masing-masing kali biar simple, kita nggak perlu kaliin manual di sini. Ya, saya udah cari yang paling besar itu adalah dihasilkan oleh logam 3. Jadi jawabannya adalah logam 3. Oke, gitu aja. Gampang ya. Baik, soal selanjutnya nomor 12. Diketahui grafik nilai ilmuniasi, bukan ilmuniasi nih ya. Aduh. Diketahui grafik nilai luminasi sebagai berikut. Ini luminasi boleh atau iluminasi? Oke lah. Banyak salah ketik nih soal sekarang. Oke. Nah, di sini kita lihat grafik iluminasi ya. Di sini ada jamnya, ada jam 7, jam 8, jam 9, dan seterusnya. Nilai iluminasinya itu naik turun ya, seperti grafik sinus. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cahaya ya. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan grafik nilai intensitas penerangan iluminasi ya matahari tersebut, maka nilai rata-rata intensitas matahari saat itu adalah. Jadi yang ditanyakan intensitasnya. Nah, satuannya dalam CD, kandela. Nah, yang diketahui dalam grafik ini nilai iluminasi ya. Nilai lumen per meter kuadratnya ya, nilai energinya lah nih. Jadi di sini kita lihat ada beberapa titik yang ditandai di grafik. Nah, titik ini kita bisa ambil sebagai acuan nilai ya. Jadi di jam 7, jam 8 dan jam 9 ini nilainya udah ada. Jadi kita cari dulu nilai E rata-ratanya ya. E rata-rata dari berapa tuh? 5 jam itu ya. Jadi nilai pada jam 7 itu adalah 1 ya kali 10 pangkat 5 itu ya semuanya. Jadi kita buat dulu 1 ditambah nilainya 3 pada jam 8, ditambah nilainya 2 pada jam 9, ditambah nilainya 1 pada jam 10, dan 2 pada jam 11 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Ya biasalah, kita cari rata-rata jumlah data per banyak data ya. Jadi datanya ada 5, bagi 5 berarti. Kemudian jangan lupa dikali 10 pangkat 5 ya. Dalam soal itu di grafik angkanya memang 1, 2, 3, 4, tapi masing-masing angka itu punya faktor 10 pangkat 5. Nah, ini hal-hal yang biasanya kita sering silap ya, lupa lihat kalau di grafik itu ada faktor pengali.
Oke lah, ini tinggal 9/5 kali 10 pangkat 5 lumen per meter kuadrat. Ini kita biarin aja begini, nggak usah dicari 1, berapa, biar aja per. Nah, kemudian intensitas rata-rata kita bisa cari dari energi rata-rata dikali dengan R kuadrat. Oke. Nah, di mana R ini adalah jarak dari matahari ke bumi. Kita ingin cari intensitasnya ini ya, tentu intensitas di bumi ya. Nah, jarak dari matahari ke bumi 150 juta kilometer. Oke. Ini kita genapkan ya, sebenarnya nggak segini, 149 sekian. Biar mudah perhitungan kita buat 150 juta aja. Kita ubah ke meter, 150 juta itu memuat 6 nol. Kemudian kilometer ke meter ada 3 nol, berarti 10 pangkat 9 meter. Oke. Kemudian tinggal masukkan aja angkanya, bolak-balik matematika kali kurang tambah bagi, dapat nilainya ya. 9/5 dikali dengan R kuadrat berarti 150 kali 10 pangkat 9 dikuadratkan. Nah, selesaikan aja matematikanya. Di sini 150 kuadrat itu artinya 150 kali 150. 150 satunya dicoret dengan 5 bisa ya, 30 ya, nggak perlu kita tulis lah ya. 30 kali artinya angka 3 dikali dengan 15 nanti 45 kali 9 itu 405 ya. Jadi jawabannya kalau nggak BT ya. Ini kalian kali aja nanti kalau nggak percaya. Saya udah kali sih, jawabannya itu dapatnya 405 kali 10 pangkat 27 ya. Kenapa bisa 27 besar banget ya? Karena pangkatnya bertambah tuh. 10 pangkat 9 kuadrat jadi pangkat 18, kemudian ada 10 pangkat 5 lagi, nanti ada 150 tadi yang dikuadratkan juga memuat beberapa nol. Oke, singkat cerita dapat jawabannya yang delta. Oke, gitu aja. Nah, ini sebenarnya materinya ke intensitas cahaya, ke energi. Jadi kalau babnya itu sekitar semester 2 kelas 3 ya, jadi agak jauh. Jadi kalaupun kalian persiapan KSM-nya sekarang anak kelas 3, kalian sepertinya juga belum belajar ini di materi reguler ya, kecuali kalian persiapan khusus olimpiade dan udah sampai sejauh itu. Nah, ini sebenarnya soal yang gampang ya, tinggal rumusnya aja. Cuman jadi susah kalau kalian belum belajar dan nggak tahu rumus. Oke ya. Baik, soal selanjutnya nomor 14. Sodikin mendengarkan kumandang azan zuhur dari sebuah masjid tradisional di tempat yang cukup jauh. Kumandang azan dari muazin kadang terdengar dan kadang tidak. Jika Anda sedang berada di dalam masjid itu, saran yang akan Anda berikan kepada muazin agar intensitas kumandang azannya dapat didengar sodikin dengan cukup tinggi adalah. Nah, jadi poinnya di sini adalah untuk memperbesar intensitas bunyi ya. Jadi terserah ceritanya apa, intinya memperbesar intensitas bunyi. Kalau kalian ingat rumus intensitas bunyi ya, yang kaitannya dengan frekuensi dan amplitudo, ini udah langsung selesai soalnya ya. Jadi karena jawabannya memperbesar, memperkecil amplitudo ini. Nah, jadi kalau nggak ingat, nah kita bisa turunkan dulu. Nah, jadi intensitas itu tentu daya per luas ya. Jadi daya per luas permukaan. Nah, daya itu sendiri rumusnya energi per waktu, ya kan? Nah, jadi di sini permainan rumus saja sih. Kalau kalian nggak ingat rumus ya nggak bisa jawab soal ini. Ya udah, terus energi. Jadi kita buat jadinya energi per 4pi R kuadrat kali T. Nah, 4pi R kuadrat itu adalah luas permukaan bola ya, karena bunyi itu merambat ke segala arah ya, seperti permukaan bola. Jadi bulat gitu. Nah, terus E itu energi bunyi. Ini rumusnya 2pi kuadrat M F kuadrat kali A kuadrat ya, per 4pi R kuadrat T. Nah, ini sebenarnya kalau kalian nggak hafal rumus energi bunyi, sebenarnya bisa diturunkan juga lagi ya. Jadi energi bunyi itu bisa diturunkan dari energi gelombang setengah K A kuadrat, nanti K nya itu bisa diganti menjadi M omega kuadrat, omega nya diganti 2pi F dan seterusnya. Jadi bisa sih, cuman untuk mempersingkat video ini saya langsung tuliskan aja rumus energi bunyi ya. Nah, intinya kita nggak akan hitung-hitung di sini. Kita cuman ingin melihat bahwa intensitas itu sebanding dengan frekuensi kuadrat, sebanding juga dengan amplitudo ya. A-nya ini bukan luas lagi tapi amplitudo bunyi. Jadi untuk memperbesar intensitas,
mudahnya adalah memperbesar frekuensi dan amplitudo. Jadi jelas jawabannya yang Charlie. Oke, gitu aja. Baik, soal selanjutnya. Dalam Al-Quran disyaratkan bahwa madu bisa dijadikan minuman sekaligus juga dapat dijadikan obat untuk manusia. Sebagaimana tersurat dalam Quran surah An-Nahl ayat 69, yang artinya lebih kurang, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi yang orang-orang yang memikirkan. Oke. Atas dasar ini Pak Albert membeli madu yang disimpan dalam botol berukuran 600 ml. Madu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin sehingga mengalami penurunan suhu 10 Kelvin. Nah, ini kalau penulisan Kelvin itu harusnya tidak ada derajat ya teman-teman. Jadi harusnya penurunan 10 Kelvin, nggak ada tulisan derajatnya. Derajat Celcius, derajat Fahrenheit oke, tapi Kelvin itu nggak ada tulisan derajatnya. Jika koefisien ekspansi, nah ini gamanya ya, koefisien pemuaian volume madu 8 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius ya, pangkat minus 1, maka volume madu saat akan dikonsumsi seluruhnya dalam botol adalah memuai dan bertambah encer, bernilai tetap sekalipun bertambah kental, bertambah menjadi, berkurang menjadi. Nah ini simpel aja sih soalnya. Soalnya gini nih, soal pemuaian ya. Kalau suhu naik ya, volume benda naik. Kalau suhu turun, volume juga turun atau berkurang ya teman-teman. Jadi volumenya juga berkurang. Nah jadi simpelnya adalah ini dimasukkan ke lemari pendingin ya. Kalau dimasukkan ke lemari pendingin itu artinya volume suhunya turun ya teman-teman ya. Ini lemari pendingin, suhunya turun nih. Nah berarti harusnya volumenya berkurang. Nah yang memenuhi itu ya cuman yang 4 nih. Dia bukan memuai. Kalau memuai itu volumenya bertambah ya. Jadi kalau volume bertambah itu artinya memuai, kalau volume berkurang itu artinya menyusut ya bahasanya. Jadi yang benar itu 4 saja teman-teman. Oke. Nah kalau seandainya kita mau cari ini nilainya benar gak sih segini pengurangannya ya, kita bisa cari delta V, V0 kali gamma kali delta T teman-teman. Jadi udah dapat delta V itu pengurangannya, nanti dikurang aja 600 ini itu kurang yang dapat delta V itu dapat tuh 592,2 ya. Tapi nggak perlu cari lah, ini udah jelas jawabannya yang 4 saja. Oke gitu teman-teman, gampang ya. Oke, soal selanjutnya Kabupaten Kota 2018. Nah ini tentang getaran atau osilasi bandul sederhana. Sebuah bus dilengkapi pegangan tangan untuk penumpangnya. Saat bus bergerak menuruni jalanan miring dengan sudut alfa terhadap bidang horizontal dengan percepatan A, pegangan tangan mengalami gerak bolak-balik ayunan matematis ya. Jadi dianggap sebagai ayunan atau bandul atau pendulum bahasa lainnya. Jika panjang tali pegangan tali L, masanya M, maka periode osilasinya adalah. Nah ini sebenarnya simpelnya sih bandul ya. Jadi kalau ada bandul ya, panjangnya L, tentu ada gravitasi ke bawah. Nah periodenya itu 2pi akar L per G. Nah ini tentu ada penurunannya ya. Cuman di sini kita ambil langsung rumusnya aja. Oke, sekarang keadaannya di bidang miring. Nah ini harusnya biar memudahkan, harusnya di soal ini mungkin ada gambar ketika keadaan bidang miringnya itu gimana ya. Jadi bisa membuat peserta tes lebih mudah gitu ya. Oke lah, mungkin inilah kesulitannya ya. Jadi kita membayangkan sendiri gambarnya. Jadi ada bidang miring ya, kemiringannya alfa, anggap aja ini bus ya. Nah ini bagus banget busnya. Jadi di dalam bus itu tadi ada pegangan yang kita gambar agak besar aja biar mudah gambarnya. Harusnya nggak sepanjang itu kabelnya. Oke, jadi busnya lagi dipercepat ke bawah ya, ada A ya, ke bawah sejajar bidang miring. Nah pegangan tangan itu saat busnya dipercepat, pegangan tangan itu berayun ke belakang. Jadi sama kayak kita lagi di bus, busnya dipercepat ke depan, kita itu kedorong ke belakang. Kenapa kedorong ke belakang? Karena ada gaya fiktif ke belakang ya. Jadi percepatan yang dialami oleh bandul atau pendulum ini harusnya ke belakang.
Nah, kemudian ada gravitasi ke bawah. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk keadaan ini, periodenya tetap 2pi akar L per G. Cuman gravitasinya nggak bisa langsung kita pakai G gitu. Makanya jawabannya aneh itu di bawahnya aja. Coba lihat. Rumusnya mirip dengan yang kita buat tadi, 2pi akar L, tapi di bawahnya G-nya berubah. Karena gravitasi yang digunakan di sini, percepatan yang digunakan nggak pure percepatan gravitasi. Jadi udah ada pengaruh dari percepatan yang dialami bandul akibat dari percepatan yang dia miliki karena turun gunung gitu ya. Nah, jadi intinya percepatan yang kita ambil di sini adalah istilahnya apa ya? Resultan ya, resultan dari G dan A. Oke, kita langsung aja cari resultan antara G dengan A ya. Tapi sebelumnya kita cari dulu sudut antara G dan A. Untuk itu kita buat garis bantu ya, garis bantu yang tegak lurus dengan bidang miring. Maka di sini pasti sudutnya alfa antara G dengan garis tegak lurus, garis normal bidang miring. Terus di sininya pasti 90 ya. Jadi alfa tambah 90. Nanti di sini adalah sudut, kita beri nama theta aja. Nah, theta ini adalah sudut antara G dan A ya. Kenapa kita harus cari sudut antara G dan A? Ya karena kita mau resultankan antara G dengan A. Jadi harus ada sudut antara G dan A. Jadi sudut antara G dan A, theta itu nilainya 90 ditambah alfa. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal gambar bayangan dari G, gambar bayangan dari A. Kemudian di sini adalah nilai katakanlah G aksen. Nah, resultan dari G dan A ya. Ini metode jajaran genjang. Ya udah, kita tinggal pakai rumus G aksen, berarti akar gitu ya, A kuadrat G kuadrat tambah 2AG cos theta ya. Ini adalah rumus mencari resultan vektor. Nah, karena tetanya 90 tambah alfa ya, kita langsung aja cos 90 tambah alfa. Kita lihat di sini 90 tambah alfa. Ingat ya, tadi target kita adalah T 2pi akar L per G. Cuman G-nya diganti dengan G aksen. Nah, kalau kita jawabannya begini, nggak ada jawaban yang dalam bentuk cos. Semuanya dalam bentuk sin. Maka kita harus ubah cos ini kok bisa jadi sin. Nah, ini ada identitas di trigonometri ya. Jadi jumlah cos 90 tambah alfa. Jadi ini bisa diuraikan ya. Kalau cos itu uraiannya cos sin. Kalau sin itu uraiannya sin cos sin ya. Ini ada di pelajaran matematika kelas 2 ya, trigonometri. Jadi oke, cos 90 tambah alfa. Jadi cos 90 cos alfa ya, cos sin. Nah, kalau cos itu kebalikan, kalau plus maka di sininya minus ya. Sin 90 dengan sin alfa. Jadi cos 90 kali cos alfa kurang sin 90 kali sin alfa. Ini uraian dari cos 90 tambah cos alfa ya. Jadi nggak kayak perkalian biasa. Jangan pula kalian kaliin cos 90 tambah alfa itu jadi cos 90 tambah cos alfa, itu salah besar ya. Jadi ada identitas tersendiri. Ya udah, cos 90 itu nilainya 0 ya kan. 0 kali cos alfa ya udah nggak usah ditulis. Terus sin 90 itu 1, jadi min 1 kali sin alfa, jadi min sin alfa. Nah, jadi cos 90 tambah alfa itu uraiannya menjadi min sin alfa. Maka kita tinggal G aksen. Ya udah, A kuadrat G kuadrat minus jadinya 2AG sin alfa. Nah, kalau bentuknya begini ada jawabannya ya. Jadi T 2pi akar L per G aksen. Nah, G aksennya diganti aja dengan yang baru kita dapat. Akar itu jadi pangkat setengah ya. Jadi jawaban yang mirip itu adalah yang A. Oke, gitu aja. Baik, soal selanjutnya. Ketika membaca Al-Quran, Pak Amir menggunakan kacamata khusus karena saat tanpa kacamata, dia hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak minimal 50 cm. Jika jarak baca normal secara umum adalah 25 cm, maka Pak Amir mengalami cacat mata tua presbiopi. Oke. 2 dapat dibantu menggunakan kacamata lensa positif. 3 untuk dapat membaca dengan normal dapat dibantu dengan menggunakan lensa yang memiliki fokus 0,2 meter. 4 untuk dapat membaca normal dapat dibantu dengan menggunakan lensa berkekuatan 2 dioptri. Pernyataan yang benar.
Oke ya. Nah, kuncinya ini ada di jarak minimal 50 cm. Nah, jadi kita buat yang diketahui dulu ya. Jarak minimal itu artinya titik dekat ya. Jadi maksudnya gini, Pak Amir baru bisa membaca kalau Al-Qur'annya diletakkan pada jarak 25 dari matanya, ini minimal loh ya. Kalau lebih dekat dari 50 cm minimal ya. Kalau lebih dekat dari 50 cm, Pak Amir nggak bisa baca. Artinya apa? Pak Amir ini bukan rabun jauh, tapi rabun dekat. Karena orang normal itu membacanya 25 itu udah kelihatan ya, udah kelihatan. Sebenarnya kalau normal lebih dekat pun masih kelihatan. Nah, Pak Amir 25 itu nggak kelihatan, dia baru kelihatan pada jarak 50. Artinya apa? Pak Amir rabun untuk kondisi yang dekat. Ya, jadi dia harus menjauhkan Al-Qur'annya baru kelihatan. Jadi udah jelas ya, jawaban nomor 1 itu salah ya. Jadi kita buat dulu. Titik dekatnya itu 50 cm. Nah, titik dekatnya itu 50 cm. Artinya paling dekat bisa baca itu di 50 cm. Nah, berarti Pak Amir rabun dekat ya. Kalau diketahui nanti titik jauh berarti orangnya rabun jauh. Nah, SN-nya 25 ya. SN ini adalah lokasi mata normal ya. Nah, jadi 1 ini pasti salah ya. Dia bukan cacat mata tua. Kalau cacat mata tua itu rabun dekat plus rabun jauh ya. Jadi harusnya kalau Pak Amir cacat mata tua, selain rabun dekat ada juga rabun jauh ya. Jadi dalam soal nggak diberitahu, cuman diberitahu rabun dekat aja, nggak dibilang rabun jauhnya. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan presbiopi ya. Oke. Ini yang benarnya adalah hipermetropi ya. Pak Amir itu hipermetropi atau rabun dekat. Oke, yang 2 betul, dapat dibantu menggunakan kacamata positif ya. Hipermetropi itu ditolong dengan kacamata positif. Kalau miopi, rabun jauh, itu kacamata lensa negatif ya. Kalau cacat mata tua, dua-duanya ya, positif dan negatif. Oke, kemudian untuk nomor 3 kita pakai rumus karena dicarinya fokus 1/f 1/sn kurang 1/td ya rumusnya. Nah, masukkan aja SN-nya 25 kurang 1/td, titik dekatnya itu 50. Nah, samain penyebut aja, jadi 2 kurang 1 ya. Ya, kurang 1/50. Ini samain penyebut jadi 1/50. Nah, ini 1/50 itu masih nilai 1/f ya. Dibalik berarti F-nya 50 cm ya. 50 cm itu berarti 0,5. Berarti jawaban nomor 3 salah. Oke. Kemudian ini udah kelihatan sih sebenarnya jawabannya 2. Nggak mungkin 2 sendirian benar ya, karena di pernyataan di pilihan ABCD nggak ada yang 2 saja. Berarti kemungkinan jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Cuman kita buktiin aja nomor 4 karena kita lagi belajar. Oke, jadi untuk ditanya nomor 4 itu adalah dioptrinya ya, kekuatan powernya. Jadi power itu 100/f ya. Jadi 100 per fokus, maka langsung aja 100 per fokus, fokusnya 50 ya, berarti 2 ya, 2 dioptri. Berarti ya nomor 4 betul gitu ya. Jadi nomor 4 betul. Ya udah, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, gitu aja. Oke, soal selanjutnya. Abdul Manaf diminta kantor Kementerian Agama untuk menjadi tim pengamat hilal penentuan Idul Fitri 1439 Hijriah. Untuk mendapatkan pengamatan hilal yang jelas, Manaf mempersiapkan jauh-jauh hari dengan membuat teropong bintang khusus. Untuk membuat teropong diperlukan 2 buah lensa tentunya, yaitu objektif dan lensa okuler. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi teropong yang coba dibuat ya. Jadi teropong 1 itu fokus lensa objektif lebih besar daripada fokus okuler. Kemudian teropong 2 fokus okulernya yang lebih besar dari objektif. Sementara teropong 3 fokusnya sama aja. Menurut penilaianmu, teropong yang baik untuk digunakan untuk melihat hilal ya, lebih jelas adalah teropong 1 yang A, karena teropong ini memiliki jarak fokus objektif yang lebih besar daripada daripada fokus okuler, sehingga akan mendapatkan perbesaran yang lebih besar.
B. Teropong 2 karena teropong ini memiliki jarak fokus okuler yang lebih besar. C. Teropong 2 karena ini sangat memungkinkan untuk dibuat dibandingkan dengan teropong 1 tidak ada teropong bla bla bla. Oke lah, ini simple aja sih soalnya sebenarnya. Intinya untuk melihat lebih jelas ya tentu kita harus mendapatkan perbesaran yang lebih besar. Nah, jadi kita langsung aja ke rumus perbesaran teropong. Jadi soal ini cuman recall aja sih sebenarnya. Jadi levelnya adalah sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Asal kalian ingat aja rumus perbesaran teropong, soal ini dengan gampang bisa dijawab ya. Jadi perbesaran teropong itu adalah fokus objektif dibagi fokus okuler. Nah, intinya apa? Perbesaran akan besar kalau fokus objektifnya besar. Sebaliknya, perbesaran akan besar kalau pembaginya kecil. Kalau pembaginya, ya betul, pembaginya kecil ya. Jadi fokus okulernya kecil. Artinya apa? Udah jelas teropong 1 yang akan lebih jelas karena objektifnya lebih besar daripada okuler. Jadi atasnya besar, pembaginya kecil ya. Jadi akan menghasilkan nilai yang besar. Udah gitu aja ya. Jawabannya yang A. Baik, soal selanjutnya 23. Sebuah masjid memiliki 3 lantai. Jarak antara lantai 4 jarak antar lantai 4 meter. Dan di setiap lantai dilengkapi dengan tempat duduk. Jika untuk menaikkan air ke lantai 2 diperlukan jenis pompa yang memiliki usaha minimal 200 kJ, maka untuk menaikkan air ke lantai 3 sekaligus mengalirkannya ke dalam suatu pipa bertekanan 150 kPa diperlukan jenis pompa yang lain yang memiliki usaha minimal berapa? Oke lah ya. Ini di sini ada konsep usaha, ada konsep tekanan juga ya. Jadi ke fluida dinamis nanti ya, karena airnya mengalir. Oke. Kita analisis dulu. Lantainya ada 3. Lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Terus setiap lantai jaraknya ini 4 meter ya. Nah, kita ingin menaikkan air, jadi harus ada pipanya. Ini anggap aja pipanya lurus gini. Jadi pipanya dari lantai 1 ke lantai 2 sampai tembus ke lantai 3. Oke. Terus kita cari dulu nih hubungan antara usaha dengan tekanan ya. Kalau enggak kita susah nih menentukan nanti berapa banyak sih air yang harus kita alirkan ke atas ini. Jadi ginilah, usaha itu kan F kali S ya. Kemudian tekanan itu F per A ya. Jadi usaha itu gaya kali jarak ya. Di sini jaraknya air itu harus mengalir ke atas, berarti jaraknya itu perpindahan ya, S-nya itu perpindahan ya. Perpindahannya adalah tinggi lantai nantinya ya. F-nya gaya, A-nya luas. Nah, jadi di sini F-nya bisa kita ganti menjadi P kali A. Ya. P kali A, terus kita ganti rumus F ini ke rumus W. Jadinya W sama dengan F-nya diganti PA ya kali S. Nah, S-nya itu sama dengan H lah ya. Karena airnya ngalir dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi perpindahannya sejauh H. Jadi P kali A kali H. Nah, jadi A itu adalah luas penampang pipa, H-nya ketinggian. Jadi luas kali ketinggian itu adalah volume, ya kan? Jadi P kali volume. Nah, usaha untuk menaikkan ke lantai 2 dulu deh ya. Lantai 2 tadi 200 kJ, berarti 200 kJ. Tekanannya itu 150 kPa ya, kali V. Jadi V-nya sama dengan 4 ya. 4/3 ya, karena kilonya dicoret, kilojoule dengan kilopascal tuh kilonya hilang. 200 dengan 150 kalau kita bagi 5, sama-sama bagi 5, jadinya nanti bagi ini 4/3 ya. 4/3 meter kubik. Udah, itu adalah volume air yang naik. Jadi kalau kita lihat gambar, volume yang ada di dalam pipa dari lantai 1 ke lantai 2 itu 4/3. Nah, terus volume yang ada di lantai 2 ke lantai 3 juga 4/3. Jadi total airnya nanti itu untuk naik ke atas itu harus 8/3 ya. Jadi itu untuk volumenya dulu. Oke.
Oke, terus selanjutnya kita pakai azas Bernoulli. Jadi kita bandingkan antara keadaan di lantai 1 dengan ke lantai 3 ya. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho G H1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G H2. Nah, ini memang rumus paling panjang ya, azas Bernoulli pada fluida dinamis ya. Nah, P1 bukan P1, rho GH1 itu 0 karena H1-nya 0. H1 itu adalah ketinggian lantai 1. Jadi tinggal kita buat P1 kurang P2. Nah, ini adalah selisih tekanannya ya. Sama dengan setengah rho V2 ya kurang setengah rho kurang V1 kuadrat. Jadi setengah rho V1 kuadratnya kita bawa ke sebelah kanan, jadi setengah rho nya kita keluarin, jadi V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, rho GH2 masih tetap di kanan. Nah, terus P1 kurang P2 itu sebenarnya selisih tekanannya, jadi 150 kPa yang diketahui di soal. Kemudian setengah rho itu 500 ya, karena yang kita pakai di sini air itu massa jenisnya 1000, setengahnya berarti 500. Nah, V2 kurang V1 ini biar tetap aja. Setengah rho GH2 berarti 1000 itu 10 pangkat 3 kali 10 kali H2 ya. Ingat ya, rho yang kita gunakan adalah rho air, jadi 10 pangkat 3 atau 1000. Ya udah, ini 150 kali 10 pangkat 3, terus yang di kanan itu tadi 10 pangkat 3 kali 10 kali 8, jadinya kan 80 kali 10 pangkat 3 ya. Kita bawa sebelah kiri jadi negatif dia, sama dengan 500. Ya, ini tetap V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jadi kita cari dulu V2 kuadrat kurang V1 kuadratnya. Jadi 150 kurang 80 70 ya. 70 kali 10 pangkat 3 artinya 70.000 dibagi 500, nolnya 2 coret. Berarti 700 bagi 5 ya. Berapa sih 700 bagi 5? 140 ya. 1400 ya. 140 ya. Terus kita tinggal cari usaha nih, usaha mesin untuk menaikkan air ke lantai 3. Nah, usaha itu bisa kita cari dari delta IK ya. Ini teorema usaha energi. Usaha itu perubahan energi. Karena ini dikaitkan ke kecepatan, maka usaha perubahan energi kinetik. Ya udah, energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, V-nya adalah dipakai itu tadi. Karena delta IK berarti V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, ingat juga massa jenis itu M per V. Jadi di satu soal ini nih ada beberapa konsep. Konsep usaha, konsep tekanan, asas Bernoulli, bahkan konsep teorema energi ya. Udah, massa jenis itu rho M per V, berarti kalau M rho kali V ya. Jadi di sini setengah M-nya diganti menjadi rho kali V karena kita nggak tahu massa airnya berapa. Kita cuma bisa cari tadi volume air yang naik ke lantai 3. Itu yang pertama kali kita cari ya. Jadi V2 kurang V1 kuadrat ini nilainya 140 tadi. Setengah rho itu 500. Nah, V-nya adalah yang gambar awal kita cari tadi. 4/3 tambah 4/3 jadi 8/3. Ya, karena air yang naik sampai ke lantai 2 itu 4/3. Terus naik satu lantai lagi 4/3 juga. Jadi airnya itu sebanyak 8/3 ya. Ya udah, kali 140 ya yang dapat barusan. Nah, terus ini dikali aja, dikali-kali terus dibagi, nanti dapatnya 1,8 kali 10 pangkat 5 joule sebenarnya. Nah, di sini coba perhatikan jawabannya ada 1,8 tapi pangkat 6 ya. Nah, ini nggak tahu apakah ada silap, tapi kayak saya cek lagi sih kayak nggak ada ya. Cuman coba teman-teman lihat lagi, nanti kalau ada kesilapan mungkin boleh dikabari ya di kolom komentar ya, atau mungkin ada yang keliru dari konsepnya gitu ya. Nanti coba kita diskusikan sama-sama. Tapi kalau menurut saya sih caranya begini memang, cuman mungkin ya pangkatnya ini ya pas salah ketik mungkin ya. Who knows ya. Oke. Ya udah, gini aja ya untuk pembahasan soal nomor 23. Oke. Oke. Selanjutnya Kabupaten Kota 2019 nomor 5. Ini tentang gas ideal ya. Sebuah tim gerak cepat kesehatan haji Indonesia membawa sebuah tabung oksigen berbentuk silinder dengan ukuran 6,7 liter dan bertekanan 250 bar sejak pukul 5
dini hari saat suhu udara masih 15 derajat Celcius. Oke, kita buat dulu yang diketahui di sini adalah volume satunya 6,7 ya, kemudian tekanan awalnya 250 bar ya. Kemudian suhunya 15 derajat. 15 derajat itu kita ubah ke Kelvin ditambahin 273 berarti 288 ya Kelvin. Oke, ini adalah keadaan awal V, P dan T. Ya, volume, tekanan dan suhunya. Kemudian mereka bertugas di sekitar Ka'bah untuk menolong jamaah haji yang sakit saat menunaikan tawaf. Setelah zuhur pada pukul 14, suhu udara di Mekah menjadi 38, volumenya telah menjadi 3,5 liter, berarti udah ada yang digunakan ya. Jadi suhunya memang naik, tapi volume gas yang ada di dalamnya udah tinggal sedikit. Jika diasumsikan sebagai gas ideal dengan suhu gas sama dengan suhu udara di Mekah, berapakah tekanannya sekarang? Nah, jadi kita buat dulu volume akhirnya tuh udah sisa 3,5 liter ya. Kemudian tekanan 2-nya nggak tahu berapa, suhunya udah panas, sudah siang 38 tapi tambah 273 ya. Berarti 311 Kelvin. Nah, intinya apa? Volume gasnya berkurang ya, isi gasnya itu berkurang. Suhunya naik tapi maka tekanannya jadi gimana gitu ya. Jadi berapa? Nah, jadi ini karena dianggap gas ideal, maka kita bisa pakai perbandingan aja PV per T sama dengan PV per T ya. Hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Oke. Ini semua tinggal dimasukkan aja sih. P1-nya 250, V1-nya 6,7, T1-nya 288, P2-nya yang ditanya, V2-nya berapa tadi? 3,5, terus T2-nya 311. Nah, ini V1 dengan V2 sama-sama liter, jadi nggak perlu diubah. Kemudian ini sama-sama Kelvin juga aman. Yang nggak boleh tuh Celcius ya. Kelvin nggak apa, memang harus Kelvin. Kalau volume tuh liter nggak apa-apa, nggak harus diubah. Nah, jadi P2, P1-nya dalam bar, berarti P2 kita juga akan dapat dalam bar. Nah, ini tinggal kita selesaikan matematikanya ya teman-teman. Jadi nanti hitung aja. Kalau saya udah hitung nilainya 516,8 ya. Jadi hitung-hitungan ini kalau kita coret-coret di sini agak terlalu lama. Jadi saya tulis langsung hasilnya ya. Nah, jawabannya ini dalam bar teman-teman karena P1-nya tadi bar. Ya, jadi pilihan jawabannya dalam ATM, maka kita harus ubah bar ini ke ATM. Nah, jadi soal ini tingkat kesulitannya di sini ya sedikit, karena kalau teman-teman nggak tahu 1 bar itu berapa ATM, maka nggak bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Oke lah, jadi agak kejam sih sebenarnya kalau nggak diketahui. Harusnya mungkin di soalnya diketahui ya 1 ATM berapa bar atau 1 bar berapa ATM. Nah, jadi 1 bar itu teman-teman 0,987 ATM, jadi dikaliin aja. Jadinya hasilnya nanti sekitar 510 ATM. Oke, jadi jawabannya itu yang A teman-teman. Nah, jadi kalau tekanan awal kita lihat tadi 250 bar, tekanan akhirnya menjadi 516 bar. Makin besar tekanannya. Kenapa? Karena suhunya makin tinggi ya. Jadi walaupun volumenya berkurang, tapi karena suhunya makin tinggi, maka tekanannya membesar. Ini kalau kita lihat malah melebihi 2 kali lipat ya tekanannya. Makanya kalau misalnya tabung ya itu dipanaskan, tekanannya menjadi sangat besar. Kalau tabungnya nggak sanggup menahan tekanan, maka bisa meledak ya. Makanya apa ya, bekas kaleng ya, bekas kaleng anti nyamuk atau parfum gitu, kalau kita lempar ke dalam api walaupun gasnya sisa sedikit, itu bisa meledak ya kalau suhunya tinggi ya. Ini salah satu contohnya. Ini kan suhunya naik dari 15 ke 38. Nah, bayangkan kalau kita bakar langsung ke api, itu dia udah sangat besar tekanannya karena suhunya naik sangat tinggi. Nah, makanya walaupun sisa gasnya sedikit di kaleng, itu tetap bisa meledak ya, karena tekanannya jauh lebih tinggi gitu teman-teman. Oke, gitu aja. Oke, soal terakhir untuk video kali ini ya. Kabupaten kota nomor 17. Dalam kitab bla 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 memperkenalkan penerapan mesin uap untuk menggerakkan pemanggang daging. Nah, jadi ceritanya ini mesin uap.
Sebelum kita baca lebih lanjut ya, mesin uap itu kita tahu ya, jadi energi panas ya, kemudian memanaskan air, airnya nanti menjadi gerak. Nah, gerak ini yang dimanfaatkan. Ya, jadi kita lihat di sini, pokoknya energi panas berubah menjadi usaha ya, usahanya nanti digunakan untuk apa ya, itu terserah. Oke ya, jadi di sini untuk menggerakkan pemanggang ya. Menggerakkan berarti kemungkinan besarnya ke energi kinetik. Nah, jika mesin uap bekerja pada suhu 327 derajat Celcius, mesin ini mengubah air menjadi uap yang menghasilkan usaha untuk menggerakkan baling-baling pemutar pemanggang daging. Nah, jadi energi panasnya berubah menjadi usaha. Suhu di luar mesin pada saat itu adalah 27 derajat Celcius. Jika mesin ini menyerap kalor sebesar 600 Joule dan 60% usaha maksimum yang dilakukan oleh mesin tersebut digunakan menjadi energi kinetik putaran baling-baling yang memiliki momen inersia 0,04 kg/m², maka kecepatan sudut yang dihasilkannya adalah. Nah, di sini energi panas berubah menjadi usaha. 60% dari usaha yang dihasilkan dari energi panas digunakan untuk energi kinetik. Nah, jadi energi awalnya 600 Joule, tapi 600 Joule ini nggak diambil semua. Kita harus cari dulu berapa persen yang diambil untuk usaha, kemudian usaha yang dihasilkan itu 60%-nya diambil lagi untuk energi kinetik. Nah, jadi ada dua kali efisiensinya, itu ada dua buah efisiensinya ya. Ada efisiensi pengubahan energi panas menjadi usaha, kemudian ada efisiensi pengubahan usaha menjadi energi kinetik lagi. Nah, jadi jangan bingung nih. Soalnya banyak yang bingung di soal ini, 60% ini efisiensi apa gitu ya. Sementara kita juga bisa cari efisiensi dari suhu yang diketahui. Nah, buat kalian yang udah pernah belajar termodinamika, ada yang namanya mesin Carnot. Jadi ada efisiensi dari mesin Carnot. Mesin Carnot ini adalah mesin kalor ya. Itu 1 kurang T2 per T1. Ini tentu ada penurunannya ya, cuman kita langsung ke rumusnya. Biasanya juga orang hafalnya rumus ini ya kan. Efisiensi mesin Carnot 1 kurang T2 per T1. Nah, efisiensi mesin Carnot asal rumusnya itu sebenarnya dari W per Q1 kali 100% ya. W-nya adalah usaha yang dihasilkan mesin, kemudian Q1 adalah energi yang diserap. Nah, gitu. Nah, dengan menggunakan dua rumus ini kita bisa cari usahanya berapa. Setelah dapat usahanya berapa, nanti 60%-nya diambil untuk energi kinetik ya. Jadi gitu lebih kurang. Jadi kalau kita buat skemanya, energi kalor berubah dulu menjadi usaha, kemudian usahanya baru berubah menjadi energi kinetik. Nah, jadi kayak gini nih skemanya ya. Udah, ini kita simpan dulu. Energi kinetiknya energi kinetik rotasi ya. Udah, kita mulai dari pojok kiri bawah ya. Diketahuinya ada suhu tadi. T1-nya suhu tinggi 327, tapi tambahin 273, kita ubah ke Kelvin. Jadinya 600 Kelvin, terus T2-nya 27 ditambahin 273, jadinya 300 Kelvin. Ya, kemudian kita cari efisiensi dulu dari rumus pertama. 1 kurang T2 per T1, 600 per 300, 100%. 600 per 300 itu 1/2, berarti 1 kurang 1/2, 1/2 ya, kali 100%, 50%. Jelas ya. Jadi 1 kurang setengah itu setengah, setengah kali 100, 50%. Kemudian dari rumus kedua, efisiensi itu kan W per Q. Nah, jadi efisiensinya kita ganti aja menjadi W per Q. Ya, Q-nya 600 dalam soal ya. Jadi langsung W per 600 sama dengan 50%. Nah, dari sini berarti W sama dengan 50% dikali 600, berarti 300 Joule ya. Jadi efisiensi mesin Carnotnya 50%. Artinya apa? Cuman 50% dari Q, dari energi yang diserap diubah menjadi usaha. Ya, kemudian cuman 60% dari usaha yang digunakan untuk energi kinetik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi 60% dari W berarti berapa? 60 per 100 dikali 300 sama dengan energi kinetik rotasi. Ada rumusnya. Setengah kali I kali omega kuadrat ya. Jadi 6 ya, ini 180 hasilnya. Karena 300 dengan 100 coret 60 kali 3, 180.
Nah, setengah I-nya momen inersia diketahui dalam soal 0,04 ya. Omeganya yang ditanya, kecepatan sudut yang ditanya ya. Nah, berarti omeganya sama dengan omega kuadrat aja dulu ya. Berarti 9000 ya kan. Setengah kali 0,04 itu 0,02 ya. Kemudian 180 bagi 0,02 itu 9000 ya kan. Terus omeganya berarti akar. Nah, akar 9000 itu sama seperti akar 900 dikali akar 10 ya. Terus akar 930 ya kan. Jadi 30 akar 10 radian per second. Jadi jawabannya udah jelas yang alfa. Oke, gitu aja. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa di like dan subscribe channelnya buat yang belum subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Nah, silahkan komentar di bawah. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin memberikan saran ya untuk selanjutnya ini bahas apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.